Permata TV YouTube Indonesia untuk kesekian kalinya mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau pada saat runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya kerajaan Demak. Bertabur hikmah kehidupan tiada taranya dengan judul Istana yang Suram. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-6. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Kastu menarik nafas dalam-dalam. Ia masih saja dicekam berbagai macam perasaan. Cemas, ngeri, gelisah, dan campur baurnya perasaan takut. Namun bahwa ia mempunyai kemungkinan yang jauh lebih baik karena pertolongan Kidang Alit telah membuatnya terhibur. Meskipun ia masih harus berbaring 3-4 bulan. Sejenak kemudian maka anak-anak muda itu pun minta diri atas persetujuan Ki Buyut. Maka anak-anak muda dianjurkan untuk tidak berbuat sesuatu. Ketiga orang itu amatlah berbahaya. Jadi, apakah kita harus membiarkan kesulitan itu terjadi untuk selanjutnya? Bertanya seorang bebahu padukuhan itu. Tentu saja hati kita tidak akan rela. Tetapi apa yang dapat kita lakukan di tempat yang terpencil ini? Bebahu itu hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Memang tidak ada yang dapat mereka lakukan kecuali pasrah diri kepada Yang Maha Agung agar rakyat padukuhan terpencil itu dibebaskan dari bencana yang lebih dahsyat lagi. Sepeninggal kawan-kawannya, Kastu dengan sadar menjadikan dirinya seorang yang buta, tuli dan lumpuh. Hanya dengan Ki Buyut dan orang-orang tertentu saja ia kadang-kadang melepaskan kepepatan dan ketegangan perasaan selama ia memerankan dirinya dalam keadaan yang parah. Namun sementara itu, orang-orang Karangmojo mulai merasa diri mereka sangat terganggu oleh kehadiran 3 orang yang sama sekali tidak mereka kehendaki. Tetapi tidak seorang pun yang dapat mencegah mereka untuk melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Bahkan di hari-hari terakhir, mereka mulai menyebut beberapa ekor kambing yang gemuk yang sering digembalakan oleh anak-anak Karangmojo di pinggir padukuhan. Sekali-sekali aku memerlukan kambing itu, berkata Kumboro kepada salah seorang anak yang sedang menggembalakan kambingnya. Mula-mula anak itu tidak mengerti maksudnya, tetapi sehari kemudian ia menangis sepanjang malam. Ternyata yang dimaksud oleh Kumboro adalah bahwa kambing itu harus disembelih. Ki Buyut menjadi sangat berprihatin atas kehadiran ketiga orang itu, yang mereka minta semakin hari menjadi semakin banyak dan kadang-kadang gawat. Karena itulah sudah mulai terbayang di angan-angan Ki Buyut itu bahwa pada suatu saat mereka minta lebih dari seekor kambing, bahkan seekor lembu. Karena di Karangmojo banyak terdapat gadis-gadis yang memang sedang tumbuh, dan di antara gadis-gadis itu terdapat seorang gadis yang sangat mereka hormati, Inten Prawesti. Berita kehadiran orang-orang itu pada akhirnya sampai juga ke telinga penghuni istana kecil itu.
Nyi Upih yang mendengar pertama kali segera menjadi cemas, seperti bisik-bisik orang-orang di Karangmojo bahwa hampir setiap orang mencemaskan anak-anak gadisnya, dan terutama Inten Prawesti. Jadi apa pendapatmu, Nyai? Bertanya Raden Ayu Narpoto kepada Nyi Upih ketika ia menyampaikan berita itu kepadanya. Untuk sementara, putri sama sekali tidak boleh menampakkan diri, Gusti. Ternyata bahwa di Karangmojo kini sedang mengintai dua ujung bahaya yang hampir sama. Di Karangmojo ada seorang anak muda bernama Kidang Alit. Nyai sudah mencemaskan kehadirannya karena rasa-rasanya ia sangat tertarik kepada putri. Di mana mereka dapat bertemu? Kadang-kadang putri keluar istana melihat-lihat bukit yang semakin hijau. Nyi Upih berhenti sejenak, lalu katanya, Tetapi kemudian menyusul bahaya yang kedua, yang tidak kalah tajamnya dengan sikap anak muda yang bernama Kidang Alit itu. Keduanya dapat berbuat kasar jika niat mereka tidak dapat mereka penuhi dengan halus. Namun agaknya, orang-orang kasar yang baru datang itu memang belum pernah melihat putri. Raden Ayu Kuda Narpoto menundukkan kepalanya. Dalam keadaan yang demikian, perasaannya bagaikan terbang menyusuri masa-masa lampaunya. Selagi suaminya masih ada di sampingnya, suaminya adalah seorang senopati yang mumpuni. Karena itu, jika suaminya ada, jangankan anak muda yang seorang, 3 atau 4 orang sekaligus datang ke istana itu, mereka akan kehilangan kesempatan untuk keluar lagi dalam keadaan hidup. Tetapi suaminya kini sudah tidak dapat diharapkannya lagi. Pangeran Kuda Narpoto pergi untuk saat yang tidak dapat diperkirakan, bahkan mungkin tidak akan dapat kembali kepadanya dan kepada anak gadisnya. Setitik air menggenang di pelupuk mata putri bangsawan itu. Kepada siapa ia minta perlindungan agar anaknya tidak terlibat dalam kesulitan? Gusti, desis Nyi Upih yang melihat luka di hati Raden Ayu itu menjadi semakin pedih. kita masih mempunyai pelindung yang paling berkuasa atas siapapun juga. Raden Ayu mengangkat wajahnya dengan ragu-ragu. Ia pun bertanya, Siapa, Nyai? Nyai tidak begitu jelas. Menurut tuntunan orang-orang yang pernah berhubungan dengan kekuasaan Demak sekarang, mereka menyebutnya Yang Maha Kuasa. Raden Ayu Kuda Narpoto menarik nafas. Katanya, Dewa-dewa yang agung. Iya, yang tunggal, yang esa, tidak lebih. Raden Ayu itu menundukkan kepalanya lagi, tetapi ia pun mencoba untuk pasrah diri kepada kekuasaan Yang Maha Kuasa itu. Namun pada itu, kecemasan orang-orang Karangmojo menjadi semakin memuncak. Seorang anak gembala melihat ketiga orang itu berkuda di lereng perbukitan. Tetapi kemudian mereka berhenti dan memandang istana yang kecil itu dari arah belakang untuk waktu yang lama. Apakah yang mereka lakukan? Bertanya seorang anak muda kepada gembala itu. Waktu itu, mereka tidak berbuat apa-apa selain memandanginya sambil berbicara satu sama lain.
Apa yang mereka bicarakan? Tentu aku tidak mendengarnya. Aku berada di tempat yang agak jauh. Aku tidak berani memandang mereka terlampau lama. Jika tangannya itu menyentuh pipiku, aku akan menjadi lumpuh seperti Kasdu. Lumpuh, buta tuli dan bisu. Mengerikan sekali. Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia merasa wajib menyampaikan kepada Ki Buyut. Berita kecil itu cukup membuat Ki Buyut menjadi semakin bingung. Karena itu, maka ia pun segera memanggil Gidang Alit, seorang anak muda yang dianggapnya memiliki banyak kelebihan dari anak-anak muda Karangmojo sendiri. Mengerikan sekali, desis Ki Buyut. Aku tidak tahu apakah kehadiran ketiga orang itu justru karena mereka tertarik kepada istana kecil itu. Mula-mula, mereka tentu menyangka bahwa di istana kecil itu ada harta kekayaan yang tidak ternilai. Tetapi pada suatu saat, mereka tentu akan melihat daya tarik yang lain. Putri itu, desis Gidang Alit. Iya, dan banyak kemungkinan dapat terjadi atas gadis itu. Gidang Alit mengerutkan keningnya. Terbayang wajah putri yang cantik di halaman istana kecil itu. Gadis yang sudah agak lama tidak dilihatnya. Pemomongnya itulah yang gila, desis Gidang Alit. Namun kemudian katanya, tetapi ada juga baiknya untuk sementara gadis itu bersembunyi. Kenapa dengan pemomongnya? Bertanya Ki Buyut. Tidak apa-apa. Maksudku, pemomongnya harus lebih berhati-hati. Tetapi apalah daya mereka. Istana itu dihuni hanya oleh 3 orang. Dan semuanya perempuan. Apakah kalau ada seorang laki-laki di rumah itu, maka gadis itu akan dapat diselamatkan dari ketiga iblis yang gila itu? Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Gidang Alit, agaknya kau bukan sekedar perantau, tetapi kau tentu seorang petualang yang senang mengalami peristiwa-peristiwa yang dahsyat dan keras. Ternyata dengan persiapan yang kau bawa, kau mempunyai obat yang dapat menghentikan kerja racun yang ganas itu. Dan tidak mustahil kau menyembunyikan senjata di rumah janda itu. Aku memang mempunyai senjata, Ki Buyut. Tetapi dalam keadaan serupa ini, maka senjataku itu harus aku sembunyikan. Jika ketiga orang itu melihat aku mempunyai senjata, maka umurku akan menjadi sangat pendek. Ki Buyut mengangguk-angguk. Ia menyadari bahwa Gidang Alit seorang diri tidak akan dapat berbuat apa-apa. Sedangkan anak-anak muda Karangmojo sama sekali tidak dapat diharapkan untuk membantunya menghadapi ketiga orang yang ganas itu. Jadi apa yang dapat kita lakukan? Gidang Alit mengangkat bahunya, namun kecemasan nampak membayangi wajahnya. Untuk sementara, kita hanya dapat mengamatinya saja, desis Gidang Alit. Apakah pada saat lain kau melihat pemecahan? Sekarang belum, Ki Buyut. Tetapi kita tidak boleh diam sampai di sini. Kita akan berusaha, meskipun kita tidak tahu apakah yang harus kita lakukan. Ki Buyut menggigit bibirnya, kemudian ia menggelengkan kepalanya sambil berucap, jika kita tidak berhutang budi kepada Raden Kudanarpoto dan seluruh keluarganya, beban kita tidak akan seberat sekarang. Maksudku beban perasaan. Kita memang wajib menolong siapapun juga jika kita mampu. Tetapi terlebih-lebih, karena seluruh penduduk Karangmojo pernah merasakan uluran tangan penghuni istana kecil itu.
Kidang Alit mengangguk-angguk. Katanya, "Aku belum pernah merasa berhutang budi, tetapi aku pun merasa wajib menolongnya. Ki Buyut, biarlah untuk sementara anak-anak mengawasinya." "Kenapa anak-anak?" "Mereka tidak akan mencurigai anak-anak kecil yang sedang menggembalakan ternak di pinggir padukuhan atau di lereng-lereng bukit-bukit." "Tetapi apakah yang dapat dilakukan oleh anak-anak itu?" "Mereka hanya melihat-lihat apa yang dilakukan oleh ketiganya. Dan kita menyuruh anak-anak itu menggembalakan di lereng bukit di belakang istana kecil itu." "Jangan ada perubahan apapun yang dilakukan oleh anak-anak itu sehari-hari. Setiap perubahan keadaan tentu tidak akan lepas dari pengamatan ketiga iblis itu. Biarlah anak-anak menggembalakan seperti biasanya, yang bermain-main dengan seruling, meskipun iramanya tidak tepat. Biarlah mereka bermain-main seperti biasanya. Kita tidak usah berpesan apa-apa kepada mereka." "Lalu, setiap kali saja kita bertanya, apakah mereka melihat ketiga orang itu? Bukankah tanpa kita pesan, anak-anak itu merasa bahwa ia wajib ikut mengawasi ketiga orang itu? Ternyata salah seorang dari mereka telah memberitahukan kepada kita bahwa tiga orang itu sedang mengamati istana kecil itu dari kejauhan." Ki Buyut mengangguk-angguk. Ia sadar bahwa anak-anak masih belum mampu membuat pertimbangan-pertimbangan sebaik-baiknya, sehingga jika mereka menyadari bahwa mereka harus mengawasi orang-orang itu, maka mereka akan melakukan perbuatan yang aneh-aneh yang justru akan dapat menimbulkan kecurigaan, ataupun sebaliknya, justru anak-anak itu akan menjadi ketakutan. "Agaknya memang baru itulah yang dapat kita lakukan," berkata Ki Buyut kemudian. "Dan pesankan kepada Nyi Upih bahwa mereka yang tinggal di istana itu harus semakin berhati-hati," sambung Kidang Alit. Namun ternyata bahwa pesan yang kemudian sampai ke telinga Nyi Upih saat-saat ia pergi ke padukuhan membuat perempuan itu menjadi cemas. Tetapi seperti biasanya, ia tidak mau membuat Gusti dan momongannya menjadi bertambah gelisah. Sehingga karena itu, kecemasannya ditahankannya di dalam hatinya sendiri. Tetapi seperti peristiwa beruntun yang tidak dapat mereka mengerti, selagi istana kecil itu dicekam oleh ketakutan, sekali lagi padukuhan Karangmojo dikejutkan oleh kehadiran dua orang berkuda yang tidak mereka kenal. Selagi orang-orang Karangmojo sibuk bekerja di sawah, tiba-tiba saja seorang anak muda berlari-lari mendapatkan kawannya sambil bertanya, "Kau melihat debu yang mengepul itu? Dua orang berkuda," desis kawannya. Anak muda yang berlari-lari itu menganggukkan kepalanya. "Apalagi yang akan terjadi di padukuhan yang kecil ini? Kita harus memberitahukan kepada Ki Buyut. Terlambat, kuda-kuda itu akan segera memasuki padukuhan." Keduanya termangu-mangu, namun mereka sempat melihat dua orang penumpang kuda itu. Ketika kuda itu mendekati padukuhan Karangmojo, maka keduanya mengurangi kecepatan. Bahkan kemudian mereka berhenti sejenak sambil mengamati gerbang padukuhan. Ternyata bukan hanya kedua anak muda itu saja yang terpaku melihat kedua penumpang kuda itu. Beberapa orang yang lain yang sedang bekerja di sawah pun telah terpaku pula. Dengan dada yang berdebar-debar, mereka melihat dua orang berkuda di atas dua ekor kuda yang tegar, yang seekor berwarna kelabu kehitam-hitaman,
yang lain berwarna merah sawo. Kedua anak muda yang memperhatikan kedua penunggang kuda itu berdesis. "Hei, lihat, pakaian mereka seperti pakaian Pangeran Kuda Narpoto pada saat pangeran itu datang." "Iya, jika demikian, agaknya keduanya adalah bangsawan-bangsawan yang lain. Jauh berbeda dengan orang-orang kasar yang telah berada di padukuhan itu." Namun tiba-tiba yang seorang menyahut, "Tetapi, apakah keduanya tidak akan masuk ke dalam sarang 3 ekor serigala yang paling ganas itu? Ketika orang itu tentu tidak akan menghendaki kehadiran kedua bangsawan itu, maka tentu akan terjadi benturan-benturan di antara mereka." Yang lain tidak menyahut. Ia memandang dengan tajamnya kepada kedua penunggang kuda yang sejenak kemudian telah memasuki padukuhan. Seperti saat-saat kedatangan ketiga orang-orang kasar itu, maka kedua orang bangsawan itu pun berhenti di ujung padukuhan dan bertanya kepada orang tua. "Kisanak, maaf, apakah Kisanak dapat menunjukkan rumah Ki Buyut? Maksudku Ki Buyut Karangmojo. Bukankah ini padukuhan Karangmojo?" "Oh, tentu tuan-tuan. Tetapi siapakah tuan-tuan ini?" Kedua orang yang masih berada di atas punggung kudanya itu tersenyum. Yang seorang yang masih muda menyahut, "Kami adalah petualang-petualang yang tersesat sampai ke tempat ini." Tetapi orang tua itu menjawab, "Tuan tidak tersesat. Ini memang padukuhan Karangmojo." "Terima kasih Kisanak." Penunggang kuda yang separuh baya itu menyahut. Orang tua itu pun menunjukkan arah untuk sampai ke rumah Ki Buyut Karangmojo. "Jalanlah terus tuan. Jalan ini memang menuju ke rumah Ki Buyut." Orang tua itu tertegun sejenak. Lalu katanya, tetapi ia menjadi ragu-ragu untuk meneruskan. "Ada apa Kisanak?" bertanya penunggang kuda yang sudah separuh baya. Maaf tuan-tuan, aku tidak dapat mengatakannya." Kedua penunggang kuda itu termangu-mangu. Nampak sesuatu bergejolak di hatinya. "Sebaiknya katakan saja Kisanak," desis yang muda. "Kami akan sangat berterima kasih kepadamu." Orang itu termangu-mangu sejenak. Ada maksudnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi nampaknya ia menjadi ketakutan untuk menyebutnya. Kedua orang berkuda itu saling berpandangan sejenak. Kemudian orang yang tua itu berkata sambil tersenyum, "Apakah ada sesuatu yang menakut-nakutimu Kisanak?" Tuan, sebaiknya tuan-tuan pergi saja ke rumah Ki Buyut. Nanti tuan akan mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi di padukuhan ini." Kedua orang berkuda itu tersenyum. Mereka tidak dapat memaksa orang tua itu untuk berkata sesuatu. Karena itu maka yang muda pun menyahut, "Baiklah Kisanak, kami akan pergi ke rumah Ki Buyut." Berhati-hatilah tuan." Penunggang kuda yang muda tertawa. Katanya, "Aku sudah menempuh perjalanan beratus-ratus, bahkan beribu tonggak. Tetapi baiklah, aku akan sangat berhati-hati di sisa perjalanan ini yang hanya tinggal beberapa puluh langkah ini." Orang tua itu tidak berkata apapun lagi. Ia memandang saja kedua penunggang kuda yang meninggalkannya sambil melambaikan tangannya.
Namun sejenak kemudian penunggang kuda yang muda itu pun berkata, "Paman, agaknya memang ada sesuatu yang terjadi di padukuhan ini. Mungkin kita memang harus berhati-hati." Yangger, orang tua itu, tentu berkata yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita akan dapat mengatasi semua kesulitan yang akan terjadi. Yang muda tersenyum, katanya, "Kita tidak boleh bimbang. Kita sudah mulai melangkahkan kaki. Kita mendapat kepercayaan yang besar dari tugas ini." Yang tua tersenyum, katanya, "Aku yakin akan kemampuan anak mas. Mudah-mudahan pula aku dapat membantu sebaik-baiknya seperti yang diharapkan." Keduanya terdiam. Di hadapan mereka nampak regol halaman yang agak lebih besar dari regol-regol yang lain. Itulah rumah Ki Buyut. Regolnya nampak lebih besar dan halamannya cukup luas seperti yang dikatakan oleh orang tua itu. Berkata yang tua, "Agaknya memang regol itu regol halaman rumah Ki Buyut, Paman. Kita sudah sampai dengan selamat, tetapi bukan berarti kita tidak harus tetap waspada. Mungkin bahaya yang dimaksud berada di dalam halaman itu. Atau mungkin setiap saat setelah kita berada di sini." Yang tua tidak menjawab, namun nampak wajahnya menjadi agak tegang. Alisnya berkerut dan dengan bersungguh-sungguh ia berkata, "Semuanya mungkin terjadi, anak mas." Keduanya pun kemudian terdiam ketika mereka berada di regol halaman. Untuk sesaat keduanya termangu-mangu. Mereka melihat beberapa anak-anak muda di halaman yang terkejut itu melihat kehadirannya. "Apakah kita akan langsung masuk?" bertanya yang muda. "Agaknya demikian, anak mas. Anak-anak muda itu tentu tidak berbahaya bagi kita, asal kita bersikap baik kepada mereka." Keduanya kemudian memasuki halaman rumah Ki Buyut. Meskipun nampaknya keduanya tenang-tenang saja, namun keduanya tidak lepas dari kewaspadaan. Ki Buyut yang sudah diberitahu bahwa ada dua orang tamu memasuki regol halaman dengan tergopoh-gopoh menyongsongnya. Menurut wujud lahiriahnya, tamu-tamunya kali ini jauh berbeda dengan tiga orang yang berkuda yang telah masuk ke padukuhan itu dan bahkan telah menyakiti Kastu. Kedua penunggang kuda itu pun kemudian meloncat turun ketika mereka melihat beberapa orang menyongsongnya. Ki Buyut yang berjalan paling depan mendekati kedua orang itu sambil berkata, "Aku adalah Buyut di Karangmojo. Maaf tuan-tuan, kami di padukuhan ini belum pernah melihat tuan berdua. Perkenankanlah sebelum kami mempersilahkan tuan-tuan naik ke pendopo, kami ingin bertanya, siapakah tuan berdua?" Kedua penunggang kuda itu saling berpandangan sejenak. Terasa adanya kecurigaan pada Ki Buyut itu, sehingga dengan demikian keduanya menjadi semakin yakin bahwa pernah terjadi sesuatu di padukuhan ini. Yang muda dari kedua orang berkuda itu pun kemudian mengangguk hormat sambil menjawab, "Maaf Ki Buyut, mungkin kedatangan kami agak mengejutkan Ki Buyut. Jika Ki Buyut ingin mengetahui siapakah kami berdua, maka kami akan memperkenalkan diri. Kami berdua datang dari jauh. Kami adalah keluarga Istana Demak." "Oh," Ki Buyut mengangguk hormat. Menilik pakaiannya, ia memang sudah menduga. "Namaku Kuda Rupoko." "Kuda Rupoko," ulang Ki Buyut. Namun orang yang berkuda yang tua itu menyahut, "Raden Kuda Rupoko." "Oh,
Maaf Raden, jadi nama lengkap Raden adalah Raden Kudarupoko. Demikianlah. Anak muda itu tersenyum, lalu katanya, dan kawanku ini adalah Paman Surowilogo. Raden Surowilogo? Ulang Ki Buyut. Sebutlah Panji Surowilogo. Sebut anak muda yang bernama Raden Kudarupoko itu. Panji Surowilogo. Ki Buyut mengucapkannya lagi di luar sadarnya. Lalu seperti orang terbangun ia bertanya serta-merta. Jadi Raden keduanya adalah bangsawan dari Demak? Raden Kudarupoko tersenyum pula. Jawabnya, begitulah, aku adalah saudara sepupu Sultan di Demak sekarang. Oh, maafkan kami Raden, kami sama sekali tidak mengetahui. Meskipun seharusnya menilik pakaian dan kelengkapan Raden, kami harus sudah menduga bahwa Raden berdua datang dari pusat kerajaan. Raden Kudarupoko masih tersenyum saja. Katanya, kau tidak bersalah sama sekali. Meskipun kami dari istana Demak, tetapi bukan untuk menakut-nakuti orang-orang pedesaan. Kami datang sebagai orang biasa. Di sini, Ki Buyut adalah orang yang paling berkuasa. Kami adalah tamu-tamu Ki Buyut, sehingga kami pun harus menyesuaikan diri. Karena kami sadar bahwa Padukuhan Karangmojo, kami berada di bawah kekuasaan Ki Buyut. Ah, Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam sejenak. Ia memandang wajah kedua orang bangsawan itu. Katanya di dalam hati, agaknya bangsawan-bangsawan ini rendah hati seperti Pangeran Kuda Narpoto. Selagi Ki Buyut termangu-mangu, maka Raden Kudarupoko bertanya, Ki Buyut, apakah Ki Buyut dapat menerima kedatanganku? Setelah Ki Buyut tahu serba sedikit tentang aku dan Paman Surowilogo. Sekali lagi Ki Buyut seperti tersentak dari tidurnya. Tentu Raden. Marilah, aku persilahkan Raden berdua naik ke pendopo. Tetapi Raden Kudarupoko menggelengkan kepalanya. Katanya, terima kasih Ki Buyut. Sebaiknya aku tidak usah naik. Jika Ki Buyut tidak berkeberatan, aku berada di padukuhan ini, maka aku pun tidak akan segera melanjutkan perjalananku. Aku tidak mengerti Raden. Ki Buyut menjadi bingung. Maksudku, akhir dari perjalananku, berdua aku akan menghadap kepada Bibi Kuda Narpoto. Jadi Raden masih keluarga Pangeran Kuda Narpoto? Aku masih saudara sepupunya. Oh, Ki Buyut mengusap dadanya. Raden, kedatangan Raden seperti titiknya embun di panas yang terik. Adalah kebetulan sekali jika Raden berdua ingin mengunjungi Raden Ayu Kuda Narpoto. Agaknya sekarang waktunya memang tepat sekali. Kenapa? Raden Kudarupoko mengerutkan keningnya, lalu katanya, apakah ada hubungannya dengan pesan orang tua di ujung padukuhan ini? Apa pesannya? Aku tidak mengenal orang tua itu. Orang tua itu pun belum mengetahui siapa aku. Tetapi ia sudah berpesan agar aku sangat berhati-hati. Mungkin Raden, mungkin sekali. Ki Buyut mengangguk-angguk. Karena itu, silakan Raden duduk sejenak. Mungkin kami dapat menceritakan apa yang sudah terjadi. Raden Kudarupoko memandang Panji Surowilogo sejenak, lalu desisnya, apakah kita akan singgah? Sebentar saja, Ngger.
Kita harus segera sampai kepada bibi anak mas. Raden Kuda Rupoko mengangguk-angguk. Lalu katanya, "Baiklah Ki Buyut, tetapi tidak terlalu lama. Aku sudah sangat rindu kepada keluarga Pamandaku dan Narpodo." Kedua tamu Ki Buyut itu pun kemudian dipersilahkan naik ke pendopo dan duduk di atas sebuah tikar pandan yang putih kekuning-kuningan. Beberapa orang anak muda yang mendengar percakapan Ki Buyut dengan kedua bangsawan itu pun kemudian menyampaikan kepada kawan-kawannya yang saling memperbincangkannya. Di pendopo, Ki Buyut menceritakan apa yang sudah terjadi di padukuhan kecilnya. Kedatangan orang-orang yang membuat seluruh penduduk padukuhan itu menjadi cemas. Apabila agaknya mereka menaruh perhatian kepada istana kecil yang sejak kepergian Pangeran Kuda Narpodo, istana itu seperti kehilangan gairah hidupnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Istana yang Suram pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.